Miss Hilgers tampil gemilang di Old Trafford, Erik ten Hag mengaku kepincut. PSSI dan KNVB resmi tanda tangan kerjasama, janji bakal ada kejutan. Debut Ragnar Oratmangun di FC Dender ramai diperbincangkan. Respon mengejutkan Jus11 usai timnas Indonesia 20 bantai Maladewa. Vietnam doakan timnas kalah dari Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI dan KNVB resmi bekerja sama, yang ditandai dengan pembubuhan tanda tangan. Dikutip dari laman resmi PSSI, Erick Thohir menyambut dengan tangan terbuka tawaran kerjasama Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Tujuan dari kerjasama PSSI dan juga KNVB adalah percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Dan ternyata pembahasan kerjasama itu sudah dimulai pada Mei 2024, yang dilanjutkan di bulan September ini. PSSI dan KNVB sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara asosiasi masing-masing untuk keuntungan bersama, kata Erick Thohir di laman resmi PSSI. Keuntungan ini mencakup promosi dan juga kesuksesan sepak bola kedua asosiasi. Dia menjelaskan salah satu poin dari kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Dalam poin kerjasama ini, peningkatan kualitas tim nasional akan digodok, tak hanya untuk putra tetapi juga untuk timnas putri. Dari kerjasama ini pula, PSSI dan juga KNVB akan rutin uji coba atau pertandingan persahabatan kedua tim nasional. Pendidikan pelatihan sepak bola juga akan jadi hal yang ditandatangani dalam kerjasama yang telah terjalin. Gebrakan Erick Thohir ini berhasil membuat kagum publik. Sebab sejak Erick Thohir jadi ketum PSSI, timnas Indonesia terus tuai prestasi. Dan juga banyak yang menilai sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Calon bek timnas Indonesia yakni Miss Hilgers tampil solid saat TWNT menahan imbang Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan TWNT membendung gelombang serangan dari MU. Manchester United ditahan TWNT 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford pada Kamis 26 September 2024. MU sebenarnya memimpin lebih dulu lewat tembakan keras dari Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyatakan kedudukan lewat Sam Lammers di menit ke-68. Pada laga itu, Setan Merah tampil lebih dominan. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 57% dibanding TWNT yang hanya 43%. MU juga tampil menekan dengan total melepas 19 tembakan, sedangkan TWNT hanya 7 percobaan. Namun, solidnya lini belakang tim tamu bikin MU gagal mencetak gol kemenangan. Salah satu pemain yang tampil istimewa membendung serangan MU di laga ini adalah Miss Hilgers. Ia bermain begitu solid di jantung pertahanan TWNT. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini total mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga mampu memenangi 3 duel. Salah satunya saat Hilgers bikin Kobbie Mainoo tersungkur berduel di kotak penalti pada menit ke-87. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Miss Hilgers juga punya kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Ia mampu menorehkan persentase akurasi umpan sebesar 92% di laga melawan MU. Pelatih MU bahkan mengakui penampilan gemilang Miss Hilgers. Ia bahkan tak segan memuji kualitas Miss Hilgers malam tadi. Jika terus konsisten, bisa saja Miss Hilgers diboyong ke Old Trafford oleh Ten Hag. Apalagi mereka berdua punya kedekatan, yakni sama-sama berasal dari Belanda. Penampilan apik Hilgers di Old Trafford melanjutkan konsistensi permainannya di TWNT musim ini. Perannya nyaris tak tergantikan di lini belakang TWNT dengan telah tampil dalam 8 laga serta menyumbang 1 gol dan 1 assist. Pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun berhasil mencatatkan debut bersama dengan klub FC Dender pada lanjutan pekan ke-8 Liga Pro League Belgia 2024-2025. Sayangnya Ragnar dan tim tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Dender digulung oleh sang pemuncak klasemen KRC Genk dengan skor 4-0. Kekalahan tersebut juga mempertebal kiprah buruk Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan pada awal musim ini. Dender FC menelan 3 kali kekalahan, 3 kemenangan, dan 2 hasil imbang. Posisi tim baru Ragnar Oratmangun ini
kini berada di papan tengah klasemen peringkat ke-10. Kendati demikian, khusus untuk Ragnar Oratmangon, laga kemarin menjadi hal yang baik. Pemain penyerang sayap itu mampu mendapatkan debut perdananya usai diboyong oleh Dender FC pada 13 Agustus 2024 lalu. Sebelumnya, Ragnar Oratmangon telah melewatkan 4 pertandingan sejak pekan keempat Liga Pro League Belgia. Kini, sang inisiator gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi tersebut mendapatkan kesempatan perdana. Ragnar pun mengaku senang atas capaian yang telah didapatkannya. Meskipun memang perlu diakui, hasil tidak baik telah mewarnai Dender FC di laga terakhir. Senang dengan debut saya, tapi tidak untuk hasilnya, kata Ragnar Oratmangon. Pemain berusia 26 tahun ini masuk di menit ke-59 dan mendapatkan sekitar 31 menit penampilan di waktu normal. Hal tersebut perlu ditingkatkan kembali bagi Ragnar Oratmangon. Pasalnya, jam terbang bakal sangat membantunya ketika pulang memperkuat timnas Indonesia. Terlebih pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia telah dihadapkan pada partai berat lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Indonesia 20 yakni Jean Schreven mengakui bahwa pertandingan melawan Maladewa tak mudah. Namun ia puas dengan hasil yang diraih oleh skuad Garuda. Timnas U20 sukses mengalahkan Maladewa 4-0 dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jean Schreven menjadi salah satu penyumbang gol dari 4 gol yang dicetak ke gawang Maladewa. Selain gol, Jean Schreven yang keluar sebagai man of the match juga mencetak 2 assist dalam laga ini. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang sukses mencetak gol buat tim merah putih. Namun sebenarnya pertandingan antara Indonesia versus Maladewa ini tak berlangsung dengan mudah. Pasalnya timnas Indonesia 20 sempat mengalami kesulitan membobol gawang Maladewa pada babak pertama. 4 gol baru bisa dicetak timnas Indonesia 20 pada babak kedua hingga akhirnya mereka meraih kemenangan telak. Setelah pertandingan ini, pemain berusia 18 tahun tersebut mengaku bahwa laga tak berjalan mudah karena lawan bermain bertahan. Maladewa tampil cukup rapat dalam menjaga pertahanan sehingga Jean Schreven mengaku mengalami kesulitan mencetak gol lebih cepat. Dengan hasil ini, dia menekankan bahwa mereka memang tak boleh menganggap remeh siapapun lawan. Pertandingan pertama, Maladewa. Menurut saya, pertandingan pertama sangat sulit karena mereka bermain bertahan sangat dalam, ujar Jean Schreven. Itu sebenarnya saya juga bilang sebelumnya, kami tidak boleh meremehkan siapapun karena jika Anda melihat, itu pertandingan yang sangat sulit karena mereka bermain dengan sangat defensif, ucap Jean Schreven. Pemain Dordrecht tersebut mengaku bahwa perubahan yang dilakukan pada babak kedua membuat tim tampil lebih baik. Perubahan itu akhirnya membuat mereka bisa meruntuhkan pertahanan rapat Maladewa dengan mencetak 4 gol langsung. Menurut saya, perubahan di babak kedua dari 3-4-3 hingga 3-5-2 sangat bagus dan Anda melihat kami membuat lebih banyak ruang di tengah, kata Jean Schreven. Media asing asal Vietnam, Soha.vn, memprediksi timnas Indonesia bakal kesulitan menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bicara soal pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia memang memiliki memori kelam saat dibantai 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada Februari 2012 silam. Kekalahan itu terjadi karena bobroknya sepak bola Indonesia yang kala itu terdapat 2 federasi. Bahkan sempat terbentuk 2 timnas. Adapun tim yang dibantai Bahrain saat itu bukan representasi skuad terbaik. Terlepas dari kekalahan memalukan tersebut, saat ini banyak pihak optimis timnas Indonesia mampu memberi perlawanan sengit, bahkan mengalahkan Bahrain, namun tidak dengan Soha. Media asal Vietnam itu justru memprediksi anak-anak asuh Sintayong bakal kesulitan mengalahkan Bahrain, sekalipun saat ini telah diperkuat banyak pemain naturalisasi terbaru Miss Hilgers dan Eliano Renders. Hal itu tidak bisa menjamin timnas Indonesia bernafas lega saat bertemu Bahrain di 2 laga mendatang, kata Soha.vn. Hal tersebut mereka katakan lantaran dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain berhasil nangkring di posisi kedua. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat ke-81, lebih tinggi 48 peringkat dari Indonesia, yang kini ada di peringkat 129. Selain itu, Bahrain juga memiliki prestasi lebih baik di turnamen kontinental,
kata Soha.vn. Sama seperti Indonesia, Bahrain tentu tengah fokus mengincar peringkat ketiga ataupun keempat grup C untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat melawan Indonesia, wakil Asia Barat itu pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik. Para pemain Indonesia memang ingin membalas Bahrain setelah kekalahan sejarah 10-0. Kata Soha.vn.